Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini pertemuan kali ini kita bahas untuk materi selanjutnya dari yang kemarin ya. Untuk selanjutnya yaitu kita belajar masih tentang besaran pokok, yaitu besaran pokok dari massa. Nah, ini dia besaran pokok massa. Jadi untuk besaran pokok massa kita bisa lihat di depan ya. Massa itu menggunakan alat ukur apa? Menggunakan alat ukur neraca kita katakan, atau yang sering kita bilang bahwasanya timbangan. Nah, inilah dia gambar neraca. Di sini kita bisa lihat ada neraca gantung seperti ini ya kan, neraca dengan beban. Kemudian ini ada neraca 3 lengan, di mana di sini ada nilai satuannya, nilai puluhan, dan ini nilai ratusan. Jadi itulah lengan satuan, lengan puluhan, dan lengan ratusan. Oke, kita bisa lihat nilainya dari mana? Dari mana cara mengukurnya? Cara mengukurnya adalah menjumlahkan semuanya. Semuanya dijumlahkan. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini, kita jumlahkanlah berapa nilai dari beban yang ada di sini. Nah, kita mau tahu massa benda ini. Massa benda ini setara dengan massa benda di sini. Untuk mengetahui nilai massa benda ini, ya kan, di gambar yang merah, kita harus ukur dulu massa yang ada di sini yang sudah diketahui angkanya. Jadi di situ berapa? Ada 1000 gram pertama. Kemudian ada 100 gram. Kemudian ada 50 gram. Kita jumlahkan semuanya. 1000 ditambah 100 ditambah 50 hasilnya adalah 1150. Iya, benar. Dan satuannya adalah gram. Nah, untuk satuan massa ini bisa kita konversikan ya. Untuk massa itu sebenarnya dalam satuan internasional adalah kilogram. Jadi kalau 1150 gram kita pindahkan ke kilogram, berapa kira-kira? Kalau kita ambil tangga ya, kilogram, kemudian apa? Hektogram, dekagram, gram. Makanya untuk gram ke kilogram ada berapa tangga? 1, 2, 3. Artinya kalau ada 3 tangga kita harus membagi dengan 1000 ya, benar. 1150 dibagi 1000. Jadi ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3. Berarti ada 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Jadi 1,150 kilogram. Nah, inilah hasil dari timbangan massa benda yang di sini. Kemudian kita lihat gambar yang di sebelahnya. Kita lihat, nah ini sama dengan neraca yang ada di lab kita ya. Seperti ini, neraca 3 lengan. Jadi kita tinggal melihat angka yang ada pada kotak di sini, yang ditunjukkan kotak. Di sini ada 100, ada 20, ada 5. Berarti 100 ditambah 20 ditambah 5 sama dengan 125 gram. Berapa kilogram? 125 dibagi 1000 ya kan, sama dengan ada 3 angka di belakang koma, 1, 2, 3, berarti 0,125 kilogram. Nah, itulah hasil pengukuran dari kita menimbang menimbang benda tersebut. Oke, ini ada gambar stopwatch ya. Ada gambar stopwatch. Nah, stopwatch ini adalah alat ukur besaran dari besaran apa? Besaran waktu. Jadi kita pakai stopwatch. Nah, kita lihat di sini ada jarum detiknya ya kan? 0 minutes berapa second? Second itu adalah detik. Jadi di sini angka jarumnya menunjukkan 0. Nah, detiknya nih yang kita lihat, berapa detik terus berjalan. Nah, begitulah cara menggunakan stopwatch. Oke, kita lanjut. Selanjutnya
Nah, ini dia. Kita masuk ke besaran turunan. Kalau yang lalu kita belajar besaran pokok, sekarang kita masuk di besaran turunan. Besaran turunan ini ada 3 pembagiannya, ya. Yang pertama, luas, volume, konsentrasi dari larutan, dan laju pertumbuhan. Jadi luas itu merupakan besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, kalau luas gimana? Kita bahas satu persatu. Ya. Untuk luas, ya, untuk benda yang berbentuk persegi, luas benda dapat ditentukan dengan mengalihkan hasil pengukuran panjang dengan lebarnya. Nah, panjang dengan lebarnya ini masuk ke besaran pokok panjang, ya. Jadi kalau panjang itu long, ya kan? L dikali L kalau dimensinya. Jadinya dapatlah hasil dari besaran turunannya itu luas. Nah, untuk volume, selanjutnya volume kita lihat dari gambarnya itu, ya. Bagaimana cara menentukan volume suatu zat cair? Zat cair ini tidak memiliki bentuk yang tetap. Bentuk zat cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Oleh karena itu, jika zat cair dituangkan ke dalam gelas ukur seperti yang di sebelah, ya kan? Nah, ruang gelas ukur yang terisi zat cair sama dengan volume zat cair tersebut. Nah, volume zat cair dapat dibaca pada skala sesuai ketinggian permukaan zat cair di dalam gelas ukur tersebut. Jadi, zat cair ini kan selalu menempati ruang, ya kan? Sesuai dengan wadahnya. Bagaimana bentuk wadahnya, seperti itulah bentuknya. Nah, kalau untuk volumenya berapa, nilai volumenya sudah ada ukurannya pada skala yang ada di gambar. Oke, selanjutnya ada konsentrasi larutan, ya. Kalau kita tadi cerita zat, sekarang kita lanjut ke konsentrasi larutan, di mana itu punya kaitan, ya. Konsentrasi larutan ini gimana cara mencarinya? Massa zat terlarut dibagi volume dari pelarut tersebut. Kita contohkan, misalnya si Adit membuat larutan gula dengan mencampur 5 gram gula ke dalam 250 ml air. Nah, jadi dikatakan bahwasannya air ini adalah pelarutnya. Tentukan konsentrasi larutan gula tersebut. Berarti yang mana yang dikatakan zat yang terlarut, mana yang dikatakan pelarut? Coba, zat terlarutnya yang mana? Gula. Kalau pelarutnya adalah air. Nah, jadi karena tadi gula, ya kan, massa zat terlarut adalah 5 gram dibagi dengan volume dari pelarutnya 250 ml. Jadi 5 dibagi 250 hasilnya adalah 0,02 gram per mililiter. Jadi gram per mililiter. Nah, begitulah. Selanjutnya ada laju pertumbuhan, ya. Nah, ini dia. Laju pertumbuhan ini kita contohkan gambar di samping sebelah sana. Kita mau menghitung kecambah misalnya, ya kan, laju pertumbuhan dari kecambah. Berapakah tingginya per harinya kira-kira atau per minggunya? Kira-kira yang saya tanam ini bisa nggak tumbuh dengan baik? Berapakah pertumbuhan per minggunya? Nah, sekarang coba kita contohkan dulu. Bahwasannya tinggi tanaman kacang hijau di minggu pertama katanya 2 cm setelah diukur, ya. Kemudian pertumbuhannya di minggu kedua 4 cm. Artinya mengalami pertumbuhan, kan? Ada kenaikannya. Berapakah laju pertumbuhan tanaman kacang hijau? Kita mau tahu berapakah laju pertumbuhannya setiap minggunya, begitu, ya. Jadi untuk laju pertumbuhan kita masukkan berapa tadi nilainya? Untuk laju pertumbuhan katanya tinggi akhir dikurang tinggi awal. Tinggi akhir dikurang tinggi awal dibagi berapa waktunya? Nah, di sini kita tentukan bahwasannya waktunya adalah selama 2 minggu. Jadi laju pertumbuhannya 4 dikurang 2. Katanya yang kedua itu di minggu kedua 4 cm, di minggu pertama 2 cm. Jadi 4 dikurang 2 dibagi 2 minggu. Jadi 2 per 2, ya kan? 4 dikurang 2, 2. 2 dibagi 2, 1. 1 cm per
minggu. Nah, inilah pertumbuhan dari kecambah yang kita tanam tersebut. Kalau kita membuat dalam bentuk grafik laju pertumbuhan, nah, jadi setiap harinya itu kira-kira berapa? Ya kan? Kita buat grafik hari ke-1, hari kedua, hari ketiga. Nah, inilah skalanya. Berapa sentimeternya? Nah, di sini 0,5. Jadi setiap 5 skala kita buat. 0,5, 10, 15, 20 dan 25. Jadi kalau misalnya dia terus tumbuh, ya kan? Kita tandai di sini hari kedua berapa? Misalnya 0,02 cm atau misalnya 1 cm pertumbuhannya. Di sini kita beri titiknya, ya kan? Kita beri tanda-tanda di per hari dan panjangnya berapa pertumbuhannya. Jadi yang gambar yang biru dengan yang ungu adalah bagaimana pertumbuhan di dua tempat yang berbeda. Yang pertama yang biru ini di tempat yang terang. Yang kedua yang ungu ini di tempat yang gelap. Ternyata kita ambil kesimpulan bahwasannya pertumbuhan di tempat yang gelap itu lebih cepat dibandingkan pertumbuhan di tempat yang terang. Nah, inilah contoh apabila kita membuat grafik pertumbuhan. Misalnya kacang hijau dan yang lain-lain. Oke, sampai di sini penjelasan dari Ustazah. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.